Ketika dia harganya naik, lalu besoknya doji, nah ada kemungkinan besok turun. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Menu pantauan kita Jumat kemarin sudah saya share di Instagram Oke Saham ya dari malam hari. Itu adalah LAK. Alhamdulillah LAK sampai tertinggi di 356 ya, sampai dengan hampir 4%. Dan selamat buat kawan-kawan yang sudah mengikuti dan juga memantau LAK ya di hari Jumat kemarin. Dan jajan sore kita ya di hari Kamis untuk hari Jumat itu adalah IPPE, dan alhamdulillah IPPE memberikan kita cuan sampai 3%-an di hari Jumat kemarin juga. Lalu saya juga sudah memberikan beberapa pantauan seperti energi. Nah, ini energi sudah saya share dari malam hari ya, dan juga saya berikan informasi terkait kenapa sih kita masuk di energi. Nah, ini kan koreksi sehat kemarin di hari Kamis, koreksi sehat, tapi potensinya masih kuat ya untuk naik, dan terbukti energi ini sampai tertinggi ini baru jam 10 ya, udah sampai 3%-an. Dan di sini ada beberapa pantauan juga ya, yaitu adalah KARW kita ngambil di harga 200, dan alhamdulillah KARW kita bisa cuan sampai dengan 214 di sesi 1. FNI juga kita sempat ngambil di 440, dan juga kita lihat 440 kita ngambil dan sempat naik ya ke sampai dengan 450. Dan malah di sesi 2 sampai naik lagi di sampai dengan 460-an ya untuk FPNI. Dan masih banyak lagi cerita di keluarga Oke Saham, nanti bakal kita share terus di Instagram Oke Saham. Jadi kawan-kawan bantu follow ya untuk Instagram Oke Saham. Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kita di keluarga Oke Saham, bisa tanya-tanya admin di 0896 123 314 28. Dan ini sangat cocok ya untuk pemula. Dan hari ini saya akan mereview beberapa saham yang sudah di request ya dari kawan-kawan di Sobat Oke Saham. Yang pertama yang akan saya review adalah Indi. Kemarin rame ya, Indi Toba itu lagi ada berita terkait juga dengan motor listrik. Nah, ini kita bisa meramaikan juga ya, melihat dari candle yang terjadi di Indi. Nah, dan kita bisa perhatikan akumulasinya juga kemarin di hari Jumat itu mulai naik. Nah, ini bisa kita pantau juga untuk besok Indi. Menurut saya masih ada power ya untuk Indi untuk melanjutkan kenaikannya untuk besok. Semoga aja banyak sentimen positif juga ya untuk menunjang dari saham Indi. Kalau kita perhatikan, Indi punya resisten di harga 2230. Nah, ini adalah resistennya adalah tertinggi di sini ya, dan juga di garis warna kuning ini ada di harga 2230. Dan closing kemarin ada di 2180. Apabila Indi bisa breakout dari 2230, nanti akan kita share lagi ya untuk area selanjutannya untuk Indi. Nanti bakal kita lihat area tertingginya lagi ada di Indi di harga berapa. Harapannya sih melihat dari akumulasinya juga masih terjadi kenaikan dan juga mendekati dari area resisten, Indi akan melanjutkan kenaikannya untuk di hari besok. Ini dua candle terakhir Indi ini menunjukkan memang bullish close ya, menunjukkan memang sudah kekuatan power dari Indi terlihat sekali, dan juga Indi juga closing melebihi dari harga tertinggi di candle ini. Jadi menurut saya sih Indi bakal punya power ya untuk kita pantau di hari Senin besok. Dan selanjutnya yang terkait dengan berita yang terjadi di Indi, yaitu adalah saham dari Toba. Nah, ini Toba juga mengalami kenaikan cukup lumayan. Kalau kita perhatikan, ada akumulasi cukup lumayan juga ya di hari Jumat kemarin. Nah, jadi makanya kemarin saya sempat kasih tahu ke kawan-kawan di keluarga Oke Saham, itu masuk di Toba ya di harga 1600-an ya. Dan closingnya hari ini ada di harga 1625. Semoga aja besok Toba di hari Senin juga masih mengalami kenaikan ya, dikarenakan juga ada sentimen berita yang bagus, dan juga terlihat akumulasinya juga cukup bagus. Kalau kita perhatikan di lebih dekat, support terdekat dari Toba adalah di garis merah di harga 1580. Nah, ini adalah kita pantau ya untuk Toba, dan kemarin Toba juga membentuk hammer. Nah, ini menarik ya, dengan ditambah dengan akumulasi cukup bagus dan juga berita terkait Toba, Indi, dan juga Gojek juga cukup lagi center. Menurut saya sih Toba bisa
kuat ya untuk bisa menguji resist terdekat itu di harga 1715. Seandainya bisa naik di atas 1715, area lanjutannya adalah di 1890. Bagi kawan-kawan yang mau masuk di Toba, nih ya, kalau seandainya Toba besok dia koreksi, kawan-kawan bisa perhatikan itu di harga 1540 sebagai support dekat. Dan kalau seandainya dia naik, perhatikan juga di harga 1715 sebagai resist dekatnya. Nah, setelah dari Indi dan Toba, kita akan mereview saham dari Buka ya. Ini juga ada request dari kawan di Sobat Oke Saham terkait saham Buka. Nah, kita lihat akumulasi dari Buka. Nah, melihat dari Buka, ini kita bisa perhatikan memang masih ada akumulasi walaupun akumulasinya tidak terlalu besar ya, mulai menipis. Tapi kita perhatikan juga support dekat dari Buka itu adalah di harga 354. Nah, ini ada 354 itu adalah di garis ini ya. Nah, ini adalah garis ini adalah support dari Buka. Dan closing kemarin masih merah ya di harga 386. Melihat masih ada akumulasi dari Buka, itu menandakan masih ada penghuni nih yang masih punya barang di Buka. Harapan saya sih bakal naik ya, dikarenakan kemarin juga menunjukkan doji. Nah, ini kita perhatikan besok apakah ini pola dari dojinya ini bakal memberikan pola yang bullish, dikarenakan biasanya saham apabila sebelumnya candlenya merah lalu dia doji, nah ini menandakan biasanya besok itu ada kekuatan naik ya. Nah, ini kena kekuatan naik harapannya seperti itu. Begitu juga kebalikannya dari candlenya itu, seperti di beberapa hari yang lalu ketika dia harganya naik lalu besoknya doji, nah ada kemungkinan besok turun. Nah, tetapi yang terjadi kemarin setelah doji turun kan, ini harga candle turun, doji kembali, harapannya besok Buka bisa menunjukkan kenaikan ya. Nah, ini harapannya bisa balik arah lagi Buka. Balik arah. Dengan support dekat, dengan resisten dekat ada di harga 394. Nah, 394 itu adalah di sini. Nah, ini garis kuning ini adalah resist dari Buka terdekat di harga 394. Kalau seandainya bisa jebol, area lanjutannya ada di harga 412. Karena 412 beberapa kali 3 hari berturut-turut berusaha untuk tembus dari harga 412 tapi tidak kuat ya, lalu turun. Nah, ini bisa kita perhatikan untuk 412, semoga aja bisa jebol ya. Nah, melihat akumulasinya juga masih bagus, semoga aja Buka bisa dipantau nih Buka. Selanjutnya saya akan mereview saham dari EMTK. Dan ini sempat ramai juga ya beberapa hari yang lalu untuk EMTK. Nah, ini terlihat sekali ketika candle besar. Nah, ini EMTK lalu beberapa hari koreksi. Nah, kalau kita perhatikan di EMTK, yang pertama kita masukkan adalah close tipe dari EMTK membentuk bearish cross ya. Terlihat sekali bahwa EMTK juga terjun ya kemarin. Ditambah lagi buangan nih, belum ada yang masuk lagi di EMTK, menandakan memang EMTK masih belum kuat ya untuk naik. Untuk support ya kita bisa antrikan di harga yang ketika pantulan di sini ya, itu adalah support dekatnya itu adalah 1700. Bagi kawan-kawan yang ingin masuk di EMTK, coba perhatikan, tunggu aja di harga 1700-an. Biasanya mantul. Kalau seandainya jebol 1700, bahaya untuk EMTK. Kita bakal melihat kekuatan volume dari EMTK. Nah, melihat di sini, ini dari Oke EMTK. Nah, terlihat sekali bahwa saham EMTK juga terjun ya di bawah garis kuning. Nah, ini bahaya. Jadi, kalau bagi kawan-kawan yang disiplin, kalau kawan-kawan di keluarga Oke Saham ya, disiplin garis kuning, ini seharusnya sudah cut loss kemarin. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu nih kapan saham tersebut akan kembali lagi di atas garis kuning. Jadi, disiplin aja. Nah, ditambah juga kalau kita perhatikan kemarin ada terjadi kenaikan volume. Nah, menandakan ya benar sekali kalau dia jebol garis kuning dan juga ada tambahan volume, kemungkinan EMTK masih akan turun. Kita tunggu di harga 1700 untuk EMTK. Bagi kawan-kawan yang sudah punya, ya perhatikan kalau seandainya besok merah lagi ya terserah mau kawan-kawan buang dulu atau ya sudah buang setengah boleh, atau ya sudah average di harga 1700-an. Kalau seandainya 1700 jebol pula ya menandakan sudah remblong ya, bisa jadi turun di kisaran harga 1400-an.
Selanjutnya saya akan mereview saham dari BPKP. Ini merupakan request dari kawan-kawan di Sobat Oke Saham. Dan kita bisa perhatikan untuk saat ini close tipenya masih netral ya. Kita bisa melihat bahwa akumulasinya juga untuk BBKP di 2 hari ini masih kurang bagus. Jadi masih belum ada yang pegang-pegang barang nih untuk BBKP. Tapi kita dekatkan kembali. Nah, ini juga sama polanya tadi seperti dibuka ya. Ada candle merah, lalu kemarin doji, ini doji ya. Kalau saya melihat sih doji, semoga benar-benar doji ya. Kalau seandainya doji sih menarik ya. Ada candle merah dan doji, harapannya besok naik. Nah, harapannya dia besok naik ya untuk BBKP. Dengan support, nah ini supportnya kan dia closing di harga 284. Supportnya adalah dia ada di harga 274 di garis merah ini. Kalau seandainya 274 ini dia jebol, nah ini bahaya ya untuk BBKP. Lebih baik kawan-kawan keluar dulu. Selanjutnya saya akan mereview saham dari energi. Nah, ini kemarin masuk menu kita, energi, dikarenakan memang akumulasi juga masih sangat bagus. Nah, ini terlihat ya, akumulasinya juga masih sangat bagus sekali untuk energi. Dan kemarin dia koreksi, nah ini sempat saya infokan di keluarga Oke Saham, energi koreksi kemarin, dan itu adalah koreksi sehat dan untuk naik kembali. Dan terbukti energi kemarin naik sampai 170-an ya. Dengan akumulasi juga masih bagus ya, sebenarnya sih energi masih uptrend. Nah, jadi kawan-kawan yang sudah punya energi tinggal dikawal aja ya. Akumulasinya juga masih terlihat sangat-sangat bagus ya, semoga aja masih bisa lanjut untuk ke harga 200-an. Selanjutnya saya akan mereview saham dari TAPG. Nah, ini kemarin sempat di closing juga ada yang HK ya untuk TAPG. Nah, dan kita juga sempat saya arahkan buy di TAPG ya di kisaran harga 620-an ya, dan closing di harga 655. Kalau melihat dari bandar detektornya memang di sini masih merah dikarenakan memang udah beberapa hari kemarin sempat merah-merah, jadi akumulasinya masih belum terlihat bagus. Tapi kalau kita perhatikan, ini yang membuat saya sedikit optimis ya untuk TAPG. Nah, candle dua candle terakhir ini adalah candle bullish. Nah, ini semoga aja harga dari CPO juga menunjang ya, sehingga TAPG kembali naik kembali ya. Untuk menguji resist itu ada di kisaran harga 680 sampai dengan 700. Melihat dari close tipenya menunjukkan bullish close, semoga aja besok TAPG masih akan lanjut ya. Selanjutnya saya akan mereview saham dari Yellow. Nah, ini Yellow juga merupakan salah satu saham kesayangan saya juga dikarenakan nih Yellow ya. Di Yellow akumulasinya juga masih kelihatan bagus dan juga dia sideways. Saya pernah kasih tahu ya, kalau seandainya saham selagi sideways, nah sideways ketika dia sudah breakout dan juga sidewaysnya sudah lewat, biasanya lompatannya atau ledakannya itu cukup tinggi. Nah, ini kita sedang menunggu ya, semoga aja Yellow meledak. Nah, untuk area sekarang untuk di Yellow kita dekatkan kembali. Kemarin Yellow closing di harga 166. Punya resist dekat itu ada di harga 169 untuk Yellow. Resist dekat di 169, kalau seandainya 169 jebol, target lanjutan 178. Kalau seandainya 178 jebol, ini cukup menarik ya, dengan target lanjutannya harapan saya sih bisa ke 200 sampai dengan 250. Tinggal kita tunggu aja ya action dari Yellow. Jadi kawan-kawan bisa ambilkan momen untuk hariannya di Yellow semua, karena pola hariannya juga masih sangat bagus ya untuk di Yellow. Selanjutnya saya akan mereview salah satu saham juga ya. Ini saham gorengan kesayangan juga, itu adalah PKPK. Nah, PKPK ini kita perhatikan, kalau dari akumulasi terakhir belum terlihat kuat ya untuk akumulasi. Jadi masih dibiarin aja dulu. Tapi untuk melihat dari candlenya, PKPK punya support itu di harga 198. Nah, ini 198 ya untuk support di PKPK. Dan closing kemarin ada di harga 210. Ini masih cukup tinggi sih. Jadi kawan-kawan ya cicil-cicil aja dulu di PKPK. Ini semoga aja melihat dari resistennya dan juga volumenya juga masih tipis-tipis ya, menurut saya sih ya masih akan turun ya untuk sideways kembali di kisaran harga di bawah 200.
Melihat candlenya juga masih di sini, masih keterangannya masih netral close ya. Sebenarnya arti dari netral close ini masih wait and see dulu ya untuk di PKPK. Jadi kawan-kawan yang sudah punya PKPK ya tinggal tunggu aja average di dekat di bawah harga 200-an ya. Semoga aja nanti mantul kembali. Tapi kalau seandainya turun di bawah 180 bahaya, dia bakal melorot ke bawah 160-an. Nah, di sini saya akan melihat dari OK PKPK dan terlihat sekali bahwa volume dari PKPK juga masih sangat tipis-tipis sekali. Masih menandakan bahwa belum ada penghuni juga, akumulasi juga masih belum ada. Ya, kita bisa perhatikan nanti ketika turun-turun di bawah 200-an untuk PKPK untuk kembali kita serok dan juga dikumpul-kumpulin ya. Semoga dia masih lanjut kembali untuk PKPK. Terakhir saya akan mereview saham dari Friend. Dan Friend ini kalau kita perhatikan untuk beberapa hari ini di sini terlihat bahwa ada akumulasi tipis-tipis tapi harganya turun. Kita bisa melihat kembali bahwa Friend ini punya support dekat di harga 83. Nah, ini adalah support dekatnya di 83. Dan resist terdekatnya adalah di harga tertinggi kemarin ya, di harga 88. Nah, ini adalah resist dari Friend. Saya sempat membahas ya terkait Friend ini biasanya historinya di bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, historinya Friend ini nanjak. Jadi kita tinggal tunggu aja actionnya dari Friend. Jadi kalau kawan-kawan yang punya Friend, nah ini bisa kawan-kawan ya main-main pendek dulu deh untuk Friend. Tapi kalau seandainya dia bisa berhasil breakout dari 88, area lanjutannya adalah ke 100. Selama 88 kuat, ya kita tinggal tunggu aja dia bakal lari ke harga 100. Untuk saat ini, support sangat-sangat kuat itu ada di harga 77. Tapi sangat jauh ya. Dari 85 ke 77 itu adalah 8 poin. Kalau seandainya satu tick aja itu sampai 1%-an, berarti hampir 10% ya untuk Friend turun di harga 77. Jadi kawan-kawan yang punya Friend ya dikawal aja. Semoga aja 83 kuat untuk nahan Friend dan juga Friend bisa kembali lagi naik. Nah, itu aja 10 review dari Oke Saham. Kawan-kawan bisa follow Instagram Oke Saham. Nanti di situ bakal kita share kegiatan atau keseruan kita di keluarga Oke Saham dan juga menu pantauan kita di hari berikutnya. Jadi kawan-kawan bisa lihat di situ kira-kira Oke Saham lagi mantau apa sih gitu. Sama seperti kemarin kita sempat mantau LAK, kita sempat mantau BBKP, kita sempat mantau Depo dan lain-lain ya. Alhamdulillah tuan ya buat kawan-kawan semua. Bagi kawan-kawan yang ingin belajar saham dan juga bergabung bersama kita di keluarga Oke Saham, bisa hubungi admin di 0896 123 31428 dan ini sangat cocok ya untuk pemula. Kita akan pelajari tips-tips dasar dari saham. Semoga aja kawan-kawan bisa menjadi trader saham yang mandiri. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.